Ada jenis penjara yang tidak membutuhkan tembok, di mana para tahanannya memegang erat jeruji mereka sendiri, bahkan membelinya dengan cicilan. Ada perbudakan jenis baru yang tidak memakai rantai besi, karena rantainya jauh lebih efektif, yaitu ilusi kebebasan. Perbudakan modern membuatmu percaya bahwa kamu bebas, padahal kamu hanya hidup dalam kurungan yang kamu bela dengan penuh pengabdian. Setiap pagi kamu bangun bukan karena tubuhmu siap, tetapi karena alarm berbunyi, sebuah sinyal dari sistem bahwa waktumu bukan milikmu. Kamu bekerja pada jam yang ditentukan, makan pada jam yang ditentukan, lalu mengisi otakmu dengan konten yang dipilihkan algoritma. Dan kamu menyebut ini kehidupan. Kamu menyebutnya kebebasan. Kamu bahkan menyebutnya pilihan. Coba pikirkan minggu lalu, berapa banyak keputusan yang benar-benar kamu pilih sendiri. Bangun jam berapa? Pakai baju apa? Percaya apa? Marah tentang apa? Kamu menyebut semua itu otonomi, padahal sebagian besar hanya skrip sosial yang kamu jalankan tanpa sadar. Ini bukan paksaan. Paksaan terlalu kuno. Ini manipulasi halus, dorongan lembut, persuasi manis, yang membuatmu mengikuti alur tanpa sadar kamu sedang diarahkan. Sistem modern tidak menekanmu untuk patuh. Itu terlalu kasar, terlalu mudah terlihat. Sebaliknya, sistem membuatmu ingin patuh, membuatmu ingin bekerja, ingin membeli, ingin mengikuti tren, ingin diterima. Budak yang sadar dirinya budak mungkin akan memberontak, tetapi budak yang percaya dirinya bebas akan melindungi sistem yang memperbudaknya. Lihatlah pasar kerja. Mereka menyebutnya karir, padahal itu hanya cara lebih elegan untuk mengatakan menjual 8 jam kehidupan setiap hari demi izin untuk tetap bertahan. Kamu tumbuh dengan mantra, semua orang harus bekerja, tentu. Tetapi pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya adalah, mengapa sistem dirancang sehingga jika kamu berhenti bekerja sebentar saja, hidupmu runtuh? Mereka memberimu kebebasan memilih, tetapi hanya di dalam pilihan yang telah disetujui sebelumnya. Kamu boleh memilih Coca-Cola atau Pepsi, tetapi kamu tidak boleh memilih untuk tidak menjadi sasaran iklan. Kamu boleh memilih pekerjaan A atau B, tetapi tidak boleh memilih untuk hidup layak tanpa bekerja penuh waktu. Sistem menyediakan pilihan, tetapi tidak menyediakan kebebasan. Dan lucunya, kamu sibuk memilih rasa minuman, memilih warna ponsel, memilih merek baju, tetapi tidak pernah mempertanyakan sangkar tempat pilihan itu berada. Kontrol modern bekerja bukan dengan kekerasan, tetapi dengan narasi. Mereka tidak perlu mengikat tubuhmu jika mereka bisa mengikat interpretasimu. Kamu diajari bahwa kamu bebas karena kamu punya kartu kredit, karena kamu bisa liburan, karena kamu bisa membeli barang diskon yang entah kenapa membuatmu merasa berharga. Padahal kartu kredit itu belenggu, liburan itu pelarian, dan konsumsi itu doping kebahagiaan sementara. Semua ini terlihat normal karena semua orang melakukannya. Ketika semua orang bangun pagi untuk kerja, itu disebut etos. Ketika semua orang membeli tren yang sama, itu disebut gaya. Ketika semua orang berpikir sama, itu disebut konsensus. Kamu tidak menyadari penjara itu karena seluruh kota pun tinggal di dalamnya. Ketakutan terbesar manusia bukanlah kematian, tetapi dikucilkan. Otakmu dibentuk oleh jutaan tahun evolusi yang mengajarkan bahwa diusir dari kelompok berarti mati. Sistem tahu itu, maka mereka menciptakan bentuk kendali yang menggunakan rasa takut sosial, bukan hukuman fisik. Coba saja tidak setuju di kantor, keluarga, atau media sosial. Sebelum kamu bicara pun tubuhmu sudah bereaksi. Jantung berdebar, keringat dingin, rasa takut tak terlihat. Itu bukan diri dewasa yang bicara. Itu otak purba yang panik. Jika kamu berbeda, kamu bahaya.
Pertama, kamu menyesuaikan perilaku, menertawakan lelucon yang tidak lucu, setuju pada opini yang tidak kamu percaya, mengangguk pada kebijakan yang tidak masuk akal. Lama-lama, yang lebih gila terjadi. Kamu menyesuaikan pikiranmu. Topeng menyatu dengan wajah. Keyakinan palsu jadi keyakinan asli. Kamu lupa siapa diri sendiri. Media sosial memperparah semuanya. Jutaan orang mengulang kata-kata yang sama, kemarahan yang sama, opini yang sama. Padahal kecil kemungkinan mereka semua berpikir sendiri. Mereka hanya melakukan mimikri sosial massal, mengikuti suara kelompok demi satu hal, yaitu validasi. Setiap like adalah obat penenang. Setiap komentar positif adalah bukti bahwa kamu aman. Saat postinganmu tidak mendapat apa-apa, otakmu panik dan berkata, "Jangan lakukan itu lagi." Kamu pun tersensor, bukan oleh pemerintah, tetapi oleh ketakutanmu sendiri. Kamu menjadi penjaga penjaramu sendiri. Ketika kamu mulai bertanya, kamu bukan hanya berbeda, kamu menjadi ancaman. Pertanyaanmu adalah cermin bagi mereka yang tidak pernah bertanya. Itulah mengapa reaksi pertama orang adalah menyangkalmu. Mereka tidak takut kamu salah, mereka takut kamu benar. Jika mereka tidak bisa mengubahmu, mereka mengasingkanmu. Undangan berkurang, pesan tidak lagi dibalas, pendapatmu dianggap mengganggu. Tidak ada kekerasan, hanya penghilangan pelan-pelan. Dan itu jauh lebih menyakitkan. Jika kamu tetap tidak diam, reputasimu dirusak. Engkau dicap konspiratif, tidak realistis, terlalu dramatik. Labelnya berbeda, fungsinya sama, yaitu membungkam kamu tanpa menyentuhmu. Harga berpikir sendiri sangat mahal. Kamu kehilangan lingkungan, peluang, bahkan hubungan. Tetapi ada harga yang lebih mahal dan lebih gelap, yaitu harga dari tidak pernah hidup sebagai diri sendiri. Harga itu baru muncul ketika semua terlambat, ketika hidupmu hampir selesai dan kamu sadar bahwa kamu tidak pernah memilih. Kamu hanya menjalani skrip yang diberikan. Peradaban tidak menginginkan manusia liar. Peradaban menginginkan manusia jinak. Manusia yang mematuhi norma, terobsesi status, dan berlomba memiliki sangkar emas terindah. Sistem tidak memaksa kamu bekerja. Sistem membuat kamu menginginkan hal-hal yang hanya bisa kamu dapatkan dengan bekerja tanpa henti. Sistem tidak perlu merantai kamu. Sistem membuat kamu menyewa rantai itu sendiri lewat cicilan. Konsumerisme adalah kekang paling efektif. Kamu bekerja keras, lalu membeli sesuatu untuk menghibur dirimu karena kamu terlalu letih bekerja. Siklus yang sempurna. Mesin berjalan, dan kamu hanyalah roda gigi yang menggiling dirinya sendiri demi kelangsungan mekanisme. Yang paling ironis, kerja keras pun dijual sebagai budaya keren. Kamu bangga kurang tidur, kamu bangga sibuk, kamu bangga burnout. Padahal yang kaya tidak pernah ikut budaya itu. Mereka duduk nyaman di puncak piramida ekonomi, sementara kamu membangun piramidanya. Sistem tidak ingin kamu puas. Konsumen yang puas berhenti membeli. Mereka ingin kamu selalu haus. Haus prestasi, haus pengakuan, haus barang baru. Schopenhauer berkata, kekayaan itu seperti air laut. Semakin banyak kamu minum, semakin haus kamu. Dan sistem ingin kamu terus minum sampai tenggelam.